Heho Pop Gengs. Sepak bola, cabang olahraga yang memiliki pengaruh dan dipengaruhi oleh banyak hal. Dapat dipakai oleh siapapun demi kepentingan apapun. Jika supporter merapalkan doa lewat can-can di tribun, perangkat permainan dan petinggi klub bisa menodai ritual pertandingan dengan kecurangan-kecurangan. Bahkan sampai di tingkat federasi, ritual yang disucikan para supporternya bisa jadi adalah sebuah permainan kepentingan oleh petinggi. Mari kita lebih dulu bercermin pada diri sendiri. Indonesia yang kesuksesan sepak bolanya mungkin berhenti di era 70-an hingga 90-an. Perlahan meruntuhkan kepercayaan supporter. Karena terlalu banyaknya skandal yang tercium. Yang paling anyar adalah dugaan kecurangan di PON ke-20 Papua baru-baru ini. Laga antara Kalimantan Timur melawan Aceh. Diduga adalah praktek sepak bola gajah. Wacana ini menyebar setelah terjadi gol bunuh diri yang dianggap tak wajar. Dilakukan oleh pemain Kaltim Rizky Ramadan. Bola saat itu terlempar dari pantulan tangan kiper yang mengarah tepat di depan Rizky yang udah berada di depan gawang. Bermaksud untuk menghalau, bola tersebut malah masuk ke gawang sendiri. Terlihat Rizky menutup wajahnya, memperlihatkan adegan penyesalan dan kaget juga malu atau sedih, entahlah. Yang jelas, skor menjadi kemenangan Aceh 3-2. Gol-gol sebelumnya pun didapatkan dengan sangat mudah. Akun-akun sepak bola mulai mengunggah kecurigaan-kecurigaan atas analisanya, memancing tanda tanya besar. Hingga pelatih Aceh Fahri Husaini angkat bicara. Mengutip Bolanas, Fahri singkat mengatakan, "Ini kenapa jadi ramai karena ada tim yang tersingkirkan karena skor itu? Ya, laga tersebut adalah penentu nasib tim lain, yakni Sulawesi Utara. Sulut berpeluang lolos apabila Kaltim mampu mengalahkan Aceh atau bermain imbang. Dengan kemenangan ini, Sulut tersingkir dan Kaltim serta Aceh lolos ke pertandingan selanjutnya." Dugaan main mata antar dua klub ini masih dalam proses investigasi pihak panitia besar atau PB PON. Jika kamu bingung dengan istilah sepak bola gajah, maka mari kita flashback ke awal mula munculnya istilah tersebut. Jadi pada kompetisi Perserikatan Divisi Utama musim 1987-1988, lanjutan pertandingan grup wilayah timur mempertemukan Persebaya Surabaya dan Persipura Jayapura. Berlaga di Stadion Gelora 10 November, Persebaya sengaja mengalah dengan skor 0-12. Direncanakan oleh manajer didukung oleh supporter dan warga Surabaya untuk menjegal PSIS Semarang maju ke babak 6 sebagai bentuk balas dendam. Kemenangan ini juga diduga sebagai skenario untuk memenangkan Persipura agar mereka bisa bertahan di kompetisi perserikatan, sehingga Indonesia Timur masih memiliki wakil di kompetisi agar sepak bola masih bisa mereka nikmati. Karena Perseman Manokwari, wakil Indonesia Timur kala itu, dipastikan terdegradasi. Satu kemenangan untuk dua tujuan. Nah, karena belum ada regulasi yang mengatur skandal seperti itu, PSSI pun tidak menjatuhkan hukuman. Persebaya hanya menerima ejekan beleduk ijo atau anak gajah hijau dari warga Jawa Tengah. Pertandingan kala itu dipimpin wasit yang berasal dari Lampung, wilayah yang terkenal dengan pertandingan gajah yang dikendalikan oleh pawang yang juga bisa mengatur skor. Maka muncullah istilah sepak bola gajah untuk menyebut praktek curang main mata dua klub demi kepentingan tertentu. Istilah ini kembali muncul di Piala Tiger 1998 yang mempertemukan Indonesia dan Thailand. Kedua kesebelasan bertemu untuk babak penyisihan dan sama-sama sudah memastikan akan lolos ke semifinal. Tapi bukannya saling berburu kemenangan dan mengalahkan lawan, kedua tim ini malah sengaja kalah hanya untuk tidak bertemu dengan tim terkuat, yakni tuan rumah Vietnam. Awalnya, pertandingan berjalan dengan tempo yang lambat. Dikira akan panas, ini malah terlihat tak bergairah. Gol Mirobaldo Bentolah yang kemudian membuat pertandingan mulai normal di menit ke-54. Kemudian dibalas oleh Thailand. Aji Santoso lantas membuat posisi bagus 2-1 di menit 84 untuk timnas Garuda. 2 menit kemudian, Thailand menyamakan posisi. Tapi di menit 90,
Mursid Effendi melakukan gol bunuh diri. Yang aneh, pemain bernomor punggung 8 ini malah melakukan selebrasi yang disambut sama rekan setimnya. Dia pun dikenai sanksi nggak boleh bermain seumur hidup. Dan alih-alih Vietnam yang ditakuti oleh kedua klub, malah Singapura yang keluar jadi juara. Mengutip bola.com, bukannya membanggakan karena berada di posisi ketiga, timnas malah dianggap menodai. Dugaan sepak bola gajah dengan pola yang sama kembali mencuat di tahun 2014. Kala itu, PSS Sleman berhadapan dengan PSIS Semarang. Sama-sama sudah memastikan lolos ke semifinal. Tapi, laga berlangsung tanpa ada gairah untuk menang. Lebih dari 1 jam kedua tim hanya bermain-main di area pertahanan. Seperti sedang latihan dan gak ada serangan. Hingga akhirnya di menit 78 gelandang PSS, Agus Setiawan, mencetak gol ke gawang sendiri dan penjaga gawang membiarkan bola masuk ke gawangnya. 10 menit kemudian Hermawan Jati melakukan gol bunuh diri kedua. Skor untuk PSIS menjadi 2-0. PSIS pun membalasnya dengan 3 gol bunuh diri. Menanglah PSS 3-2. Sangat lucu. FIFA pun melakukan investigasi. Sanksi beragam dijatuhkan untuk beberapa nama. Hal ini sendiri masih menjadi misteri, tapi diduga mereka sama-sama menghindari lawan beratnya, yaitu Borneo FC. Sementara dalangnya masih belum terkuak. Pelatih pun diputihkan dari hukuman. Pemain yang terlibat malah berhenti karirnya, seperti dijadikan korban. Baik, kalau di Indonesia kita mengenal sepak bola gajah, Italia mengenal Calciopoli. Skandal paling kelam dalam sejarah persepak bolaan Italia. Istilah ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berarti football field. Diadaptasi dari Brives Field atau Tangentopoli, skandal korupsi terkenal di Italia. Calciopoli adalah skandal yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis. Yang pertama kali terkuak lewat transkrip percakapan telepon Direktur Umum Juventus, Luciano Moggi. Hasil dari investigasi penyelidikan jaksa pada sebuah agensi sepak bola terkenal di Italia, GeoWorld. Masalah terkait skandal ini pun terbit berjudul An Analysis of Consumer Response to Corruption, Italy's Calciopoli Scandal. Dalam makalah disebutkan para wasit didorong membuat keputusan untuk memberikan keuntungan bagi Juventus. Tak harus diambil saat memimpin pertandingan Juventus, tapi bisa diambil saat pertandingan tim-tim lain yang sekiranya punya pengaruh dalam konstelasi perburuan gelar liga. Jika wasit menolak perintah, maka mereka akan dipecat atau diskorsing dari tugas. Nggak hanya Juve, klub besar lainnya seperti AC Milan, Arezzo, Fiorentina, Lazio, dan Regina melakukan hal yang sama. FIGC, PSSI-nya Italia, segera menjatuhkan sanksi untuk semua klub. Paling berat sih adalah Juve. Turun kasta ke seri B, 2 gelar juara liga dicabut, pengurangan 9 poin, dikenai denda 600 miliar rupiah, dan tidak boleh tampil di Liga Champions. Moggi sendiri dilarang seumur hidup untuk terlibat dalam dunia sepak bola. Tidak kaget, bagi yang kenal Italia, Calciopoli adalah Italia banget. Sebelum dan sesudah skandal ini jadi bahan gibah di dunia sepak bola, Italia terus-terusan dihantam skandal korupsi, pengaturan skor, dan kecurangan lain. Tahun 1980, sepak bola Italia bahkan pernah menjual pertandingan untuk mendapatkan uang. Hal ini dikenal sebagai skandal perjudian Totonero 1980, di mana klub besar dari Serie A hingga B ikut terlibat. Judi bola tidak sesederhana iklan-iklan dan endorse para seleb ya. Bahkan itu bisa menelan korban. Masih ingat kisah tragis Andres Escobar, bek sekaligus kapten timnas Kolombia yang mati oleh 12 tembakan karena melakukan gol bunuh diri saat Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Diduga, gol bunuh dirinya ini merugikan taruhan bola. Pelakunya adalah Humberto Castro Munoz, yang merupakan anggota kartel narkoba pimpinan Pablo Escobar. Membuat orang menduga-duga hal tersebut mengaitkan hubungan antara Pablo Escobar dan judi bola. Sepak bola bahkan ke tingkat tertinggi pun sama bobroknya.
FIFA sekalipun pernah membuat kecurangan besar. Skandal asosiasi sepak bola tertinggi di dunia ini melibatkan mantan presiden FIFA yang akhirnya diberhentikan paksa, Sepp Blatter. Skandal yang ditangani FBI ini adalah skandal korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh anggota federasi yang juga menyeret nama presiden UEFA, Michel Platini. Mengutip BBC, wakil presiden FIFA memberikan dokumen terkait keterlibatan FIFA dan beberapa dokumen aliran dana yang akhirnya menyebar di beberapa media. Lalu, masihkah kamu naif menganggap bahwa sepak bola hanyalah tentang 90 menit?